Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya meneruskan pembicaraan saya terlebih dahulu. Mohon maaf, minal aidin wal faizin, maupun lahir batin maupun masih lahir fitrah. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kronologis Kampung Pematang Belu dahulunya, di mana pada tahun 1942 menjelang kekuasaan Jepang di Indonesia itu dibuka di atas Sultan Belantara. Setelah kita merdeka pada 45, masyarakat itu masih ada di situ, bercocok tanam untuk nyambung hidup. Pada tahun 47 itu dijadikan Prom Medan Utara untuk melatih pemuda kampung untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Nah, jadi berjalannya waktu, tahun 52 diusulkanlah oleh Camat Ampera-Ampera atau Dato' Ampera-Ampera Dusun Rawi untuk mohonkan hak ke provinsi. Karena masyarakat rata-rata Bandar di situ minta bantu kembali ke Pak Camat atau Dato' Ampera-Ampera Dusun Rawi untuk mohonkan hak ke Gubernur Sumatera Utara. Maka tahun 52 terbitlah keputusan pembagian tak sawah dan ladang. Kan begitu. Sahlah diberikan oleh pemerintah pada tahun 1952 menjadi hak milik kepada sebanyak kepada masyarakat sekitar 260 orang. 260 orang. Nah, berjalannya waktu seluas sebenarnya luas 260 hektar lah waktu itu. 260 lah itu. Nah, itu berjalannya waktu tahun 65 terjadi gesekan di dalam negeri yaitu G30S. Masyarakat itu belum digusur, orang tuanya ada yang dibunuh. Nah, makanya mereka lari menyelamatkan diri. Kan begitu dia. Lari menyelamatkan diri sehingga kampung itu udah bubar, dikuasailah kembali oleh PTP 9 waktu itu. Nah, pada tahun 60-an 67 ada pemeriksaan kembali untuk mengembalikan masyarakat lindungi undang-undang darurat nomor 2 tahun 1954 itu. Ternyata di situ ditemukan PW nomor 15, 16, 17, 18, 20. Itu tanah dilindungi oleh undang-undang dan sudah diberikan ke masyarakat menurut PW tersebut. Nah, apa itu PW? PW itu mungkin batas wilayah. PW, saya nggak tahu juga kepanjangannya apa, tapi PW lah dalam apa itu ya. Nah, di tahun 95 diperjuangkan kembali di Ramli, digusur kembali. Tahun 88 digusur, 99 dikuasai tahun 2000. Nah, tahun 2000 lah kami hidupi kembali lahan tersebut sampailah tahun 2023. Setelah kami menguasai kembali lahan itu, tidak adalah gesekan, tidak adalah perseteruan antara kami dengan pihak perusahaan. Nah, 2008 Haji Ramli meninggal, saya diangkat oleh masyarakat untuk meneruskan perjuangan itu. Kemudian saya teruskanlah perjuangan itu, baik dia sama tulisan. Saya sudah upayakan lobby ke PTPN 2, lobby ke BUMN dan ke semua instansi yang terkait. Kan begitu. Ternyata tidak ada respon untuk penyelesaian, tapi ada dukungan sifatnya ya diusahai, ditanami sampai menunggu proses. Yang merasa keberatan sih selama dalam perjalanan nggak ada. Karena saya sering ketemu baik itu direksi Batara Muda, Komarun Caman, Tamaru Karo, Pak Nai, Pak Teten, Pak Marisi, semua direksi jajaran ke bawah. Setelah Batara Muda semua saya ketemu, belum ada intimidasi. Ya, artinya pihak nama-nama tadi mewakili sebuah korporasi ya? Iya, atau perkebunan yang bernama Batara Muda. Nama PT-nya apa? PTPN 2. PTPN 2 ya. Di tahun 2000 ya? Tahun 2000. Nah, sementara yang diketahui masyarakat, PTPN 2 itu baru lahir tahun 96. Jadi mereka-mereka yang tanda petik mengganggu warga Pak Amiruddin di tahun 2000 ini, di tahun 2000 lalu, mereka mengatasnamakan PTPN 2 yang sebenarnya baru lahir tahun 96. Hanya baru 4 tahun mereka lahir. Ya, itu pas sekali. Itu kan penggabungan antara PTP 9 dan PTP 2. Jadi dari PTP 9 sampai akhir 2000 HGO-nya itu tersisa 42.000. Itu yang ditandatangani oleh Kanwil Sumatera Utara. Sementara dari PTP 2 10.600. Penggabungan pada tahun 90 berdasarkan atau notaris Harun Kamil SH. Jadi kalau kita jumlahnya itu 56.600 seluruhnya. Tapi tahun 2000 dimaukan perpanjangan menjadi 62.000. Yang berada di kalau seluruh H2 sesuai dasar yang ada pada tahun 96 itu 54.600 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seperti itulah. Karena penggabungan itu dari PTP 9 10.600, dari PTP 9 42.000. Jadi kan itulah jumlahnya tadi itu. Nah, itu bukan kita yang buat, tapi mereka sendiri yang mencantumkan itu. Nah, ironisnya lagi berjalannya waktu perpanjang HG itu kok melebihi kapasitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini ada keserian ganjil di sini yang perlu dikalat kembali masalah HG PTP 2. Kenapa? Inilah yang sangat mencederai hukum. Katanya kita negara hukum harus kooperatif. Kami masyarakat disuruh patuh sama hukum. Tapi penyelenggara hukum sendiri bagaimana dengan aturan hukum yang berlaku? Sementara mereka itu melakukan itu untuk perbaikan, meluruskan, memberikan perlindungan kepada warga negara dan lindungi hak-haknya. Kalau menurut Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1965, di pasal 20 jelas hak milik itu adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi, tak terbantahkan itu kan. Nah, jadi regulasi lahirnya undang-undang belakang itu, regulasi itu berbenturan, tidak ada kejelasan. Contoh Bang, di tahun 80 itu keputusan Gubernur Sumatera Utara menyatakan
Di Bulu Cina itu PTP 9 telah dikeluarkan 65 hektar. Pasar Utara dikeluarkan 150 hektar di pasar 7 13. Di 100 hektar di pasar 6 5 7 12. Kan begitu. Jadi seluruhnya ada 250 hektar. Itu yang dilindungi undang-undang darurat nomor 2 tahun 1994. Ini dari gubernur, ya kan? Ini dari undang-undang nomor 8 tahun 1994. Nah, hal ini diketahui dengan diketemukannya peta-peta tanda perlindungan, yaitu PW 15, 16, 17, 18, 20. Ini keputusan gubernur. Nah, Sumatera Utara. Jadi di sini merupakan tanah dengan garapan yang di perkebunan Bulu Cina, Kecamatan Pampir, Kabupaten Serdang, yang mendasarkan bukti kepada peta PW 15, 16, 17, 18, dan 20 adalah tanah garapan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960. Itu keputusan gubernur, ini ditandatangani. Ditandatangani. Ya, itu. Jadi kami menyampaikan ini ada dasar hukumnya, ada fakta hukum. Nah, ya seterusnya pada tahun 2002 itu peninjauan lapangan oleh berdasarkan pengakuan warga tani bahwa penguasaan secara umum dimulai tahun 1942 sampai tahun 1952 dan kemudian diokupasi, digusur, kemudian dikuasai kembali pada tahun 1965, digusur kembali selanjutnya pada tahun 94, dikuasai kembali dan tahun 94 juga digusur oleh PTP 2 Kebun tahun 1998, dikuasai kembali oleh warga tani hingga saat ini tahun 2002 tetap masih dikuasai, diusahai. Penutup, demikian berita acara selanjutnya. Peninjauan lapangan ini diperbuat dengan harapan kiranya pihak yang berkompeten dalam penyelesaian masalah ini dapat memenuhi harapan masyarakat tani demi keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bulu Cina 30 Juli 2002. Yang bertanda di bawah ini adalah Camat Ampera, Dr. Andus Sayrul Amir Lubis, Kapten Infantri Haryanto dan Ramil 12 Ampera, Aibtu Ade Haryadi Kapolres Ampera, Jemiring Kepala Desa Bulu Cina. Artinya itu surat peninjauan lapangan dalam rangka membenarkan masyarakat berada di situ. berada di mana? Berada di lokasi. Pasar 67 Bulu Cina. Kecamatan Ampera. Kecamatan Ampera. Dan seterusnya, Bang. Kami sudah melobi kemana-mana. Itu tahun 2004, kalau nggak salah ya, itu Pansus Tanah DPR RI memeriksa tentang Hagio PTP 2 atau luas atau tanah yang bersengketa. Ditemukan lahan di kebun Bulu Cina seluas 358 hektar yang tidak pernah masuk dalam HGU dimasukkan kembali oleh PTP 2 ke dalam HGU. Ini bukti pemeriksaan. Itulah tadi ia diputuskan oleh gubernur dikeluarkan, tapi nggak pernah dikuasai masyarakat kembali. Jadi dikuasai oleh PTP 2 dimasukkan ke HGU kembali. Ini DPR RI. Ini tanda tangan Pak. Inilah tanda tangan kan. Nah, jadi sini apa bahasanya? Bukan gitu. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan kepolisian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Diarahkan oleh pihak sebuah kepolisian melakukan tindakan hukum terhadap Hagio yang dicurigakan, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Nah, terusnya Pak, berjalannya waktu tahun 2017 itu kami sudah kirim surat ke kami mempertanyakan luas Hagio PTP 2. Nah, yang saya tanyakan di sini berapa sih luas Hagio PTP 2 yang sebenarnya, ya kan? Apakah termasuk 42.000 hektar? Apa yang 56.000 hektar? Apa yang 102.000 hektar? Apa yang 112.000 hektar? Yang mana yang benar ini? Kan begitu. Jadi kita bingung sebagai masyarakat ini. Jadi kita selalu dibenturkan dengan HGU. Sementara HGU di lapangan tak jelas batasnya, luasnya, jumlahnya yang dipublikasikan 56.000 hektar. Sesuai HGU diberikan oleh pemerintah. Tapi fakta di lapangan lebih dari itu sesuai pengakuan mereka. Dan ini pengakuan mereka sendiri. Bukti Bang. Inilah tersisa HGU PTP 9 pada sampai tahun 99, 42.000 kita tanya kalung, Wil. Nah, ya kan? Nah, gitu dia. Jadi ada keraguan Pak Ketua terhadap kebenaran luas dokumen HGU dari pihak kebon. Ya, itu yang meragukan saya. Kalau secara keseluruhan seluas 56.000 termasuk di kabupaten, beberapa kabupaten. Ya, 56.000 hektar itu sesuai rekomendasi diberikan oleh pemerintah, termasuk di Kabupaten Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan. Nah, sekarang kita spesifik saja ke Bulu Cina. Hanya satu HGU yang beredar disebut berdasarkan HGU 103 ya, tahun 2003. Jadi kalau kita fokus ke satu HGU ini, di mana titik-titik keraguan masyarakat adanya dugaan-dugaan manipulasi data atau penguasaan tanah masyarakat atau merampas tanah masyarakat menurut hasil pansus DPR tahun 2004 yang barusan dibuka tadi. Di mana titik keraguannya, khususnya untuk di Pasar 6 Pasar 7, di mana keraguan masyarakat terhadap adanya HGU 103 2003 tersebut. Begini, keraguan masyarakat 103 itu kan nggak pernah ditunjukkan ke kami, nggak pernah ditunjukkan ke publik bahwa 103 itu loh luasnya. Yang ada tinggal kami adalah peta tematik. Peta tematik itu seperti ini, Bang. Awalnya kan peta tematik seperti ini, Bang. Coba didapatkan. Inilah garapan kami yang ini. Ini. Nah, 380 hektar ini yang didukung masyarakat. Nah, inilah luas kebun Bulu Cina. Nah, inilah yang didapatkan, yang dibesarkan. Ini dia. Setelah itu tadi, baru ini. Ini dia, Bang. Nah, ini peta petanya. Jadi di sini, Bang, saya ceritakan. Inilah yang menjadi pertanyaan kami. Di sini ada kantor Kades, di sini ada kuburan, di sini ada perkampungan, di sini ada jalan, di sini ada kampung juga. Kok masuk dalam HGU semua?
Ya, 2.500. Pertanyaannya, jadi kampung ini masuk HGU semua. Ya seharusnya juga harus bersihkan ini. Kalau memang begitu. Kalau memang memperlakukan hukum seadil-adilnya. Tapi kita agak HGU itu kan nggak ada kejelasan hukumnya juga. Yang itu dia, Itu fakta secara lapangan, secara Ya. fisik. secara fisik. Dan ini masuk jelas dalam HGU semua. Apakah HGU 103 2003 itu ada diketahui batas-batasnya sampai di mana? Oh, tidak ada yang tahu batasnya mana sampai mana. Tidak ada. Bahkan pada 2000 berapa? 2013 saya mau ke Batara Muda waktu dia direksi. Jadi di sini ada ini Bang. Ini terhadap lahan garapan masyarakat seluas 371,06 hektar, kami mengusulkan kepada Bapak Menteri BUMN untuk dilakukan pemindahan dan penghapus bukuan sesuai dengan Permen nomor Per 02/MBU/2010. Itu ditandatangani, Bang. Ini. Tandatangani Batara Muda. Nasution. Intinya maksudnya apa itu? Yang minta pemindahan dan penghapus bukuan lahan-lahan yang dianggap tidak bisa dikuasai masyarakat lagi, yang dikuasai PTPN 2 lagi. Inilah dia. Bahan pesanan pasal 7 dimohonkan oleh pihak Direktur PTPN 2 Ya, di tahun 2000 2012 memohonkan untuk dihapus bukukan. dihapus bukukan dan dipindahtangankan. Untuk Jadi kembali artinya dikembalikan ke masyarakat lah kalau memang seperti itu dipindahkan dan dihapus bukukan. Itulah pengertian permohonan dari Direktur PTPN 2 ke mana? Ke BUMN lah. BUMN. Ke BUMN. Nah, di tahun 14 tapi tidak dimasukkan lagi, tapi masuk dalam plotting yang 700 hektar digabungkan sekalian. Inilah peta integritasnya, Bang. Peta integritas ini ditandatangani oleh 5 direksi pada tanggal 4/11/2014. Nah, Batara Muda Direktur Utama, Komaruzaman Direktur SDM Umum, Wisnu Rudi Prasojo Direktur Produksi, Triana Direktur Keuangan, Hakim Baku Direktur Pemasaran dan Rembang. Nah, menyatakan apa beberapa direktur yang Pak Amir sebutkan tersebut? Dia mengakui bahwa itulah fakta HGU PTPN 2 sebenarnya. Untuk di Ya, supaya diselesaikan. Kamu itu, yang tidak perlu juga diselesaikan. Tapi mereka ini nggak menyadari kalau HGU itu lebih ke fasilitas pemerintah, tapi nggak pernah disuarakan, begitu. Ya, sekali lagi Pak Amir meragukan sekali kebenaran, keakuratan secara fisik dan secara administrasi terkait sertifikat HGU 103 2003 yang menjadi banyak pertanyaan oleh masyarakat keanehan dari sertifikat HGU ini. Pertama, tidak diketahui atau tidak pernah ada batas-batasnya, Ya. atau gambar ukurannya tidak pernah ada, tidak pernah diketahui masyarakat, tapi digunakan sertifikat HGU itu untuk mengokupasi Mengokupasi. kelompok atau warga Pak Amiruddin yang sudah lebih kurang 25 tahun berada di atas lahan. Ya. Karena begini, Bang. Keraguan kami lagi, sesuai HGU nomor 58 tahun 2000. Untuk Pulau Cina pertama diberikan HGU-nya ini 835 hektar. Itu SK nomor 58 tahun 2000, terbitan awal. Di tahun 2002 menjadi 2.900 sekian hektar. Itu SK nomor 42 tahun 2002. Nah, SK HGU 103 nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya, hanya disebut, tapi nggak pernah diperlihatkan, ditunjukkan, ya kan, begitu. Yang ada hanya berdasarkan peta-peta lama. Jadi sesuai Pak Amiruddin sebutkan berdasarkan peta ini, matrik, ya, bahwa berdasarkan SK HGU nomor 58 tahun 2000 kepada PTPN 2 dikabulkan seluas 835,35 hektar. Ya. Inilah dia SK nomor 58 datangkan internet Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ini datangani kan. Seluas berapa? 2002 ini ya, yang Ini SK 42 ya. 42. Ini dia. SK 58 ini yang ditandatangani. Ini dia. Kan? Ini Tahun 2000. seluas berapa? Seluas 833 tadi. Lalu di sertifikat HGU 103 2003 berapa luasnya? Itu yang nggak tahu kita luasnya. Di sini kan Di daftar bilangnya matrik. daftar matrik 2.900. 2974,9.600 hektar. Ya kira-kira begitu lah. Nah, 2.900 ya. Ya, lalu di tahun 2000 hanya dikabulkan seluas 835. Ah. Kemudian di tahun 2002 dikabulkan seluas 2.900. 2141. 2.141 ya. Ya, berarti ada selisih berapa itu? 2141 dikurangi 835,35 hektar. Ada lebih kurang 900-an ya. Kurang lebih lagi. Nah, jadi itulah diduga tanah masyarakat Diduga. di dalam, berada Ya, di dalamnya ya. Ini harus ahlinya ya yang memang meninjau kembali, dan kami minta pun juga kalau perlu PTP Kebun Bulu Cina diukur ulang sesuai nggak dengan harga yang diberikan oleh pemerintah atau tidak, supaya ini menghindari konflik dan kecurigaan berkepanjangan. Khususnya di HGU 103. Khususnya di harga 103 Bulu Cina. Jadi saudara atau Pak Amiruddin mengharapkan dilakukannya ukur ulang Dia ukur ulang. khusus di Hamparan Perak HGU 103. HGU 103. Seingat yang diketahui masyarakat, dasar untuk memerintahkan atau dilaksanakan ukur ulang itu sudah ada surat perintah gubernur tahun 2012 yang ditandatangani Pak Gatot Pujo Nugroho, memerintahkan agar seluruh HGU sebanyak 52 HGU dilakukan ukur ulang. Ada. Nah, kalau demikian hanya untuk HGU 103 2003 tentu SK gubernur ini dapat digunakan menurut Pak Amiruddin.
Kalau skala gubernur itu kan ada pembatalan. Itu kan diperintahkan. Bahkan anggarannya pun untuk hari sudah dikeluarkan. Tapi nggak ada ujungnya. Tindak lanjutnya tidak ada. Sehingga entah siapa yang menghalangi, kita nggak tahu oknum-oknum yang nakal ya, kita nggak tahu juga. Dan karena di tanah ini rawan sekali ya kepentingan di dalamnya. Jadi kita masyarakat kecil yang menuntut hak kita itu terkendala, dibatasi dengan kekuatan, bukan menjalankan hukum yang sebenarnya. Kan begitu. Jadi dari seluruh keraguan-keraguan atau tanda tanya warga masyarakat dan khususnya kelompok tani Pasanan Pasar 7 Pematang Belu terhadap kebenaran luas sertifikat HGU 103 yang di lapangan tidak diketahui batas-batasnya sampai di mana. Salah satu alternatif solusinya karena telah menjadi korban okupasi baru-baru ini tanggal 16 Maret 2023 adalah dilakukannya ukur ulang. Kepada siapa proses ukur ulang ini Pak Amir harapkan dapat dilakukan? Kalau ini harapan kita ya harus BPN lah dan masyarakat serta Muspika dan Musbida supaya jelas dia bisa clear gitu loh. Jangan ada umpan tindih. Karena di situ ada hak masyarakat yang dilindungi juga oleh negara. Yaitu tadi SK52 yang sudah diberikan oleh negara. Belum ada PTPN 2. BPN itu pun lahir tahun 88. Yang berlaku dulu agraria kan. BPN kan 88 baru lahir. Jadi kalau minta sertifikat apa kan nggak ada waktu sertifikat. Yang ada aja keputusan setiap instansi. Itu yang berlaku. Menurut hukum berlaku nggak itu? Kalau menurut PP 24 tahun 97, hak lama itu termasuk gogolan, pukulan, sanggah, hipotek, suguhan, ketitir, Grand Sultan. Tetap diakui oleh negara harus diselesaikan. Dan itu memang itu yang berlaku pada waktu itu. Nah, pakar-pakar hukum juga mungkin menjelaskan seperti itu. Kita kan bukan pakar, hanya menjelaskan historis, ya kan? Berlakunya sejarah seperti apa. Jadi hierarki hukumnya mungkin seperti itu ke bawah dia. Jadi saya lihat, memang sini ada kepentingan lah. Bukan karena berdasarkan aturan hukum berlaku. Oke, monggo. Bulu Cina 103 HGU-nya. Menurut beliau, menurut mereka. Ya, kalau perlu kita ukur ulang dulu luasnya. Ukur ulang ini adalah salah satu solusi yang paling cerdas menurut masyarakat atau Pak Amiruddin ya. Himbauan kepada atau harapan kepada siapa Pak Amiruddin harapkan agar proses ukur ulang ini khususnya terhadap lahan di Pasanan Pasar 7 dilakukan? Himbauan harapan kepada siapa? Ya, terutama ya harus pemerintah lah yang punya gawe dalam hal ini kan, dan lembaga-lembaga lain yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat itu. Khususnya lembaga pemerintah yang mana? Seperti Ombudsman, ya Komnas HAM, ya apalagi lembaga-lembaga lain lah, termasuk ya Muspika, Musbida. Kan itu untuk melindungi setiap warga negara, untuk melindungi kepentingan masyarakat, melayani masyarakat. Kata Presiden, saya ambil dulu kata-kata Presiden dulu. Presiden katanya pelayan, Gubernur pelayan, Bupati pelayan, Camat pelayan, Kepala Desa pelayan, semua pelayan. Melayani rakyat, untuk kepentingan rakyat, memberikan solusi kepada rakyat, memberikan jalan kepada rakyat. Baik, itu kan sebuah harapan atau permohonan atau himbauan. Ya. Tetapi secara khusus, supaya lembaga negara itu menjadi tidak bingung, atau bertanggung jawab secara hukum, apakah sudah pernah dimohonkan atau dimintakan kepadanya agar Pak Amiruddin dan kawan-kawan meminta mereka selaku badan publik yang wajib untuk melaksanakan semua permasalahan masyarakat, khususnya untuk mengetahui kepastian luas HGU 103 2030 Cina itu, sudahkah pernah dimohonkan ke lembaga misalnya yang Pak Amiruddin sebutkan tadi? Karena begini, saya waktu itu dengan PTP kan baik, tidak ada clash, tidak ada perselisihan paham sedikit pun. Tapi saya nggak mau juga mengacau pemikiran mereka, ya kan? Tapi karena saya kan komunikasi bagus, ya kan, pertemanan bagus. Di belakang ini yang baru kacau balau, entah ada apa kita nggak ngerti. Jadi belakang inilah baru saya mulai muncul menyampaikan ini. Ada apa dengan mereka? Kok saya yang ditekan, kami yang ditekan masyarakat sama Ibu Cina gitu. Sementara di Pasanan Ibu Cina ada dasar hukumnya. Yang 382 itu 70 hektar itu benar-benar kampung, benar-benar ada suratnya, benar-benar dibuka di atas taman atas 42. Tadi di awal pembicaraan sudah saya sampaikan. Dan banyak saksi. Nah, PTP belum ada waktu itu. Nah, jadi kalau yang 312 hektar itu diambil kembali oleh negara atas nama perusahaan atas nama negara, kita juga tidak bisa melarang itu karena memang ya ada memang dasarnya mereka untuk mengambil itu. Tapi ada hak kami di dalamnya itu hak masyarakat yang nggak pernah diselesaikan. Itu yang dirampas nyata dirampas tahun 65 itu tahun 66 67. Nah, itu nyata. Ya, bagaimanapun untuk supaya jangan menjadi penafsiran sendiri-sendiri atau saling mengklaim kebenaran masing-masing, salah satu solusinya untuk menghindari klaiman tersebut adalah dilakukannya ukur ulang. Dilakukan pengukuran ulang, biar clear dia. Kalau bang itu ada kelebihan dari harga PTP 2, ya kita harus terima, ya kan? Semua pihak harus menerima. Tapi kalau pengukuran dari 2.900, ya kita cari solusinya bagaimana yang terbaik, kan begitu. Itu pemerintah lah yang memberikan keputusan. Karena pemerintah itu adalah tempat kita berteduh, memohon dan sebagainya. Kapan kepastiannya atau rencananya untuk secara tertulis kelompok tani yang saudara pimpin untuk memohonkan dilakukan ukur ulang kepada instansi terkait dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional atau ATR Kabupaten Deli Serdang? Insyaallah dalam waktu dekat ini saya berupaya untuk membuat surat memohon kepada BPN Deli Serdang untuk melakukan pengukuran ulang di HGU 103 Desa Bulu Cina, Hamparan Perak. Dengan dasar adanya sengketa yang barusan diokupasi. Ya, rasanya okupasi semalam itu sangat mencederai, sangat menyakitkan hati rakyat. Walaupun itu ada talias untuk mereka nyaman, tapi sebagai masyarakat itu akan terpaksa harus menerima. Kan begitu.